Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Selamat sore dan selamat datang kepada para pengunjung dari Halal Fair AIS BSD 2024 hari ketiga. Masya Allah di Halal Talk Show yang berikutnya di sesi Ba'da Sholat Asar. Dan Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir gurunda kita. Masya Allah ini transfer jauh Ustaz, Masya Allah. Bersama dengan Ustazuna Johan Saputra Halim Hafizahullah. Assalamualaikum Ustaz. Menyala? Senyala? Ada aja nggak? Ada aja nggak? Cik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Telat jawab salamnya. Sehat Ustaz? Alhamdulillah, antum Masya sehat. Allah. Alhamdulillah. Senang sekali ini bisa ketemu. Masya Allah. Alhamdulillah. Teman-teman. Ya. Alhamdulillah. Ini terakhir kita ketemu itu di Balai Kartini Ustaz. Balai Kartini. Masya Allah. Masya Allah. Dengan ini sudah dipakai baju. Tapi kodarullah exhibit tadi yang ada di sini. Tapi Hadiah. ya, tapi kondisinya sekarang kita akan membicarakan sesuatu yang baru lagi Ustaz. Ya. Berbeda dengan yang waktu kita bahas saat di Balai Kartini Ustaz. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Kita saat ini tema yang akan diangkat adalah The Beauty of Akidah. The beauty of akidah, Masya Allah. Akidah, Masya Allah. Ini akidah kita. Masya Allah, ini kadang-kadang satu pertanyaan Ustaz, sebelum Anda masuk ke key point yang Antum kirimkan Ustaz ya, mungkin orang-orang sering bertanya, sebenarnya akidah itu apa sih Ustaz? Karena itu dia, mungkin kebanyakan dari kita ketika ditanya apa itu akidah, masih banyak yang nggak tahu Ustaz. Dan ini sekarang kita the beauty of akidah. Fadol Ustaz, apa itu akidah? Masya Allah. Sebelumnya Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di tempat ini. Semoga pertemuan kita ini membawa keberkahan, amin. Akidah itu ya simpelnya keyakinan kita ya. Belief kita. Orang punya istilah belief system ya. Ya kalau kita tuh bahasanya ya akidah. Dan akidah ini sesuatu yang fundamental sekali. Ya pandangan hidup kita, prinsip-prinsip kita. Yang kita mau mengikat diri kita pada belief system yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Meyakininya, mempercayainya menjadi fondasi langkah kita. Kemana kita melangkah, apa tujuan kita dalam hidup ini, apa yang perlu kita yakini, ya kan? Kan mustahil nih kita di kehidupan dunia ini ada begitu saja kemudian tanpa arah, tanpa tujuan, ya. Artinya kalau mie rebus saja itu dibungkusnya kan ada petunjuk tuh, cara memasaknya, gitu ya. Ya, kemudian mobil, motor itu juga ada manual booknya. Komputer juga ada manual booknya, cara memakainya, fungsi setiap tombol itu apa begitu. Nah kita ini manusia itu jauh lebih kompleks daripada itu semua. Itu kan semua benda mati. Nah kita jauh lebih kompleks. Mustahil kita ini juga ada di muka bumi ini tanpa tujuan. Nah tujuan-tujuan itulah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam kitab suci yang Allah turunkan, kemudian Allah utus Rasul untuk menjelaskan itu semua. Nah, kita diikat oleh keyakinan-keyakinan itu. Inilah yang kita sebut sebagai akidah. Yang ya bahasa sederhananya yang kita hafal rukun iman yang 6 itu simpelnya ya. Al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi ya. Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya yang pernah Allah turunkan dan rasul-rasulnya, kepada hari akhir dan kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk ya. Simpelnya akidah itu simpelnya. Jadi dia menyangkut amalan kolbu kita, keyakinan kita ya. Ya simpelnya seperti itu. Itu Bang Dery. Tapi Ustaz, ini afwan anak akan sedikit maju sejauh ini Ustaz, Masya Allah. Heads up terlebih dahulu. Ini yang membingungkan adalah gini Ustaz. Jadi
akidah itu kan adalah kepercayaan kita, Ustaz. Belief system kita akan apa yang harus kita yakini tentang Allah dan lain sebagainya. Yang Anda lucu nih, Ustaz. Anda pernah di konten Anda, Ustaz. Iya. Konten Instagram Anda nih, Ustaz. Bicara waktu itu terkait sama jangan percaya sama dukun, kalau nggak salah. Yang percaya sama dukun, Ustaz. Iya. Tapi ada salah satu kalau nggak salah, itu kalau Anda nggak salah konten tentang itu. Habis itu ada orang yang mengata-ngata melabeli kita ketika ngomong kayak gitu, memberikan label W itu, Ustaz. Nah, kemudian dia bertanya, emang apa akidah Rasulullah? Nah, itu kita, kalau menurut antum ketika antum diberikan pertanyaan gitu gimana, Ustaz? Emang apa akidah Rasulullah? Iya, Masya Allah. Akidah Rasulullah SAW ya tentu saja apa yang Allah wahyukan. Ya, makanya salah satu sisi keindahan dari akidah, bahwasanya sumber akidah kita itu satu, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak berbicara asal-asalan, tidak berbicara atas dasar hawa nafsu dia. Apa yang keluar dari lisan beliau itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu keistimewaan akidah kita, dia bersumber dari wahyu. Dia tidak terikat pada akal pikiran manusia, tidak bergantung kepada perasaan manusia, juga tidak bergantung kepada tradisi yang dianut oleh suatu kaum. Yang ini semua akal manusia, kemudian dan akal manusia terbatas, ya kan? Kemudian perasaan manusia dan adat tradisi mereka itu gampang sekali berubah-ubah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan belief system atau akidah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sifatnya baku, permanen, nggak bisa berubah-ubah. Tidak bisa berubah-ubah. Ya. Sisi indahnya di situ. Saya berikan analogi sederhana. Misalkan ada proyek pembangunan jembatan, ya kan? Jembatan panjang sekian kilometer lah gitu. Jelas melibatkan banyak vendor kan, ya. Ada yang menyiapkan struktur bajanya, ada yang menyiapkan bahan ini, bahan itu, dan semuanya berdasarkan ukuran, berdasarkan panjang, volume, dan seterusnya. Bayangkan kalau seandainya masing-masing vendor itu punya asumsi atau standar ukuran sendiri-sendiri. Misalkan yang satu menganggap 1 meter itu panjangnya sejengkal, yang lain menganggap 1 meter itu panjangnya selangkah atau 2 langkah. Bayangkan kalau ini semua dipertemukan, kira-kira jembatan itu bakal jadi nggak? Nggak bakal jadi. Kalaupun jadi bakal ambruk dalam sekejap. Bakal ambruk dalam sekejap. Nah, itu dalam urusan jembatan, ya, atau urusan rumah misalkan. Kalau standar ukurannya berbeda. Nah, bagaimana kalau ini dalam urusan panduan hidup, ya, tujuan hidup? Ya, kalau standar keyakinannya itu berbeda-beda, maka yang akan terjadi adalah kekacauan. Ya, karena yang namanya akal manusia bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Yang menurut si A baik, belum tentu menurut si B baik, begitu kan? Yang menurut si A, perasaan dia mengatakan ini buruk, si B justru menurut perasaan dia ini baik, begitu loh. Ya, ada contoh menarik, ini baru-baru terjadi. Ya, Mas Dery, baru-baru terjadi. Saya mau menunjukkan bahwasanya belief system atau akidah yang tidak didasarkan kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segenap manusia ini, itu bisa, kalau itu jadi pegangan, maka akan kacau balau kehidupan. Contoh begini, baru-baru terjadi, silakan mungkin bisa di googling ya. 15 Februari 2024 kemarin, 15 Februari 2024 kemarin, Yunani itu menjadi negara dengan penganut mayoritas Kristen Ortodoks terbesar
yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Padahal dalam keyakinan Kristen Ortodoks itu pernikahan sesama jenis itu haram mutlak, nggak boleh. Ya, tapi kenapa Yunani yang penganut Kristen Ortodoksnya mayoritas baru-baru kemarin 15 Februari 2024 menjadi negara pertama dengan penganut mayoritas Kristen Ortodoks yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Padahal dulunya mereka mengharamkannya. Ini manakala keyakinan, belief system itu dikembalikan kepada akal manusia, dikembalikan kepada perasaan manusia atau tradisi manusia, yang itu bisa berubah-ubah. Nah, sesuatu yang berubah-ubah nggak bisa jadi pondasi keyakinan, apalagi panduan hidup. Nah, disinilah letak keindahan akidah kita, al-aqidah al-islamiyah. Dia bersumber dari Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu, dan dia bersifat tetap, tidak berubah-ubah. Ya. Sehingga dia cocok untuk jadi pegangan kehidupan bagi muslim yang hidup di zaman Rasulullah, cocok juga bagi muslim yang hidup di zaman ini, bagi kita, di setiap tempat, di setiap waktu. Karena Allah yang menurunkan belief system atau akidah ini, dialah yang menciptakan kita semua. Yang menciptakan manusia di Eropa, yang menciptakan manusia di Afrika, di Indonesia. Allah yang maha tahu tentang apa yang mereka butuhkan untuk jadi pegangan hidup berupa keyakinan-keyakinan tersebut. Nah, ini poin pertama, saya rasa sekaligus menjawab tadi pertanyaan tadi, apa sih yang diyakini oleh Rasulullah SAW? Yang diyakini oleh Rasulullah SAW adalah apa yang Allah turunkan, ya, berupa keyakinan-keyakinan atau akidah-akidah tersebut. Nah, Ustaz, nah ini yang lebih seru lagi nih Ustaz, ini agak sedikit menggoyang sebenarnya Ustaz. Jadi kita meyakini bahwa ada yang namanya iman kepada Nabi dan Rasul Ustaz. Ngerti kan? Berarti kita mengimani Rasulullah, berarti kita mengimani apa yang beliau sampaikan, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berarti secara tidak langsung kita juga mengimani apa yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelumnya seperti Ustaz. Iya, betul kan? Betul. Nah, yang membuat bingung sekarang adalah kok bisa kita insya Allah punya nabi penutup satu Ustaz. Iya. Rasulullah SAW. Tapi kenapa pada saat di akhir ini malah muncul yang bisa dibilang akidah kita ini ngikutin si fulan. Mazhab kita misalnya ngikutin yang 4 mazhab, tapi akidah kita ngikutin si fulan. Padahal ini kenapa bisa sampai seperti ini Ustaz kondisinya Ustaz? Ya. Apakah keempat imam, ya kita tahu imam mazhab banyak, tapi maksudnya yang masyhur kan ada 4. Apakah imam mazhab ini ternyata akidahnya berbeda dengan yang dianut Rasulullah atau dianut sama pemuka mereka gitu Ustaz? Ya. Oh. Ya, sudah banyak riset penelitian dalam bidang akidah yang ditulis oleh para guru besar. Ya. Ada kitab yang menulis tentang akidah Imam Syafi'i, ya, akidahnya Imam Malik itu diriwayatkan oleh murid-murid beliau. Demikian pula Imam Abu Hanifah, apalagi Imam Ahmad, itu sampai dibukukan begitu. Yang kesimpulannya adalah akidah mereka itu tidak berbeda sama sekali, tidak berbeda, ya, sama, ya, akidah al-a'immah al-arba'ah itu, akidah imam yang 4. Nah, ini juga yang menjadi sisi positif dari dan keistimewaan akidah kita, karena dia bersumber dari sumber yang satu. Ya, orang kalau kembali kepada sumber yang satu tersebut, maka dia akan terjaga dari perpecahan. Dia akan terjaga dari perpecahan khususnya dalam masalah akidah ini, gitu ya. Nah, tadi menarik yang disampaikan oleh Mas Dery terkait keyakinan kita kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga saya ingin nyampaikan nih kepada kita semua, kepada teman-teman agar kita semakin yakin akan agama kita, ya. Salah satu keistimewaan akidah kita terutama dalam keimanan kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an disebutkan la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kita orang Islam ini, umat Muhammad SAW, tidak membeda-bedakan antara satu Rasul dengan Rasul yang lain. Artinya, kita tidak sebagaimana mereka, ya, ahlul kitab misalkan,
Mereka kan al-Yahud, mereka hanya percaya kepada Nabi Musa misalkan. Tapi kafir atau kufur kepada Nabi Isa, apalagi kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Ahlul kitab dari kalangan Nasara juga demikian, mereka hanya percaya kepada Nabi Isa. Mereka nggak mau percaya kepada Nabi Musa, apalagi kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, keistimewaan akidah kita itu percaya kepada mereka semua, percaya kepada mereka semua. Ya, makanya teman-teman dari non-Islam, dari kalangan ahlul kitab misalkan, ya katakanlah Yahudi, kalau mereka masuk ke dalam agama Islam, menjadi umat Muhammad SAW, mereka tidak harus membenci Nabi Musa. Justru mereka akan mendapati di dalam Islam, ajaran Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa itu dimuliakan, ya kan? Nabi Musa dimuliakan. Demikian pula dengan Nabi Isa alaihissalam. Ya. Teman-teman non-Muslim dari kalangan Nasrani misalkan, kalau seandainya mereka memeluk akidah Islamiyah, menjadi umat Muhammad SAW, mereka tidak harus membenci Nabi Isa, mereka tidak harus meninggalkan Nabi Isa alaihissalam. Ya, yang mereka sebut sebagai Yesus. Nah, justru kalau mereka beriman kepada syariat Nabi Muhammad SAW, memeluk akidah beliau, justru mereka akan mengetahui kemuliaan yang sebenarnya dari Nabi Isa dan Nabi Musa alaihissalam. Ya, mereka tetap bisa mencintai, memuliakan Nabi Musa atau Nabi Isa alaihissalam, plus mereka mendapatkan kemuliaan menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini salah satu keindahan akidah kita kalau berbicara terkait al-imanu bir rusul, keimanan kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ini umat Islam memuliakan semua nabi. Bahkan kafir kepada satu nabi itu sama saja dengan kafir kepada nabi-nabi yang lain. Ya kan? Berbeda dengan agama yang lain yang misalkan mereka hanya mempercayai nabi mereka saja. Ya. Nabi Muhammad SAW mereka tidak mau imani. Bahkan Yahudi, al-Yahud, ya, saking bencinya kepada Nabi Isa alaihissalam, mereka berupaya untuk membunuh Nabi Isa. Bayangin. Ya. Jangankan membunuh, dalam belief system kita, akidah kita, jangankan membunuh, menghina nabi saja itu bisa kufur hukumnya. Ya, seperti itu. Ini kelebihan-kelebihan dan keistimewaan akidah kita, supaya kita tahu kadar akidah kita dan kita semakin yakin bahwasanya inilah akidah yang benar. Nah, gitu Mas Dede. Masya Allah. Ini menarik sebenarnya, kalau misalnya kita ngomong masalah akidah ya, yang menjadi poin penting yang Anda tadi tangkap, Ustaz. Ini yang sering di umat Islam sekarang ini rasakan, Ustaz. Pertentangan antara satu kubu dengan kubu yang lainnya, yang paling sering dipertanyakan, yang sering disinggungkan adalah di mana Allah. Masya Allah, iya. Ini bagaimana, Ustaz, nih kondisinya, Ustaz? Ini luar biasa. Ini disebutkan oleh Mas Dery. Justru akidah yang satu ini tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, ini juga salah satu poin penting yang menunjukkan keindahan akidah kita. Poin pentingnya di mana? Poin pentingnya adalah akidah kita itu akidah yang simple, mudah difahami, ya, bisa diterima oleh akal sehat kita dan sesuai dengan fitrah. Mudah, simple, diterima oleh akal sehat, mudah dicerna, dan sesuai dengan fitrah manusia. Ini salah satu sisi keindahan akidah kita, yang sekaligus semakin menunjukkan kebenaran akidah Islamiyah, akidah kita. Ya, tentang pertanyaan paling mendasar, di mana Allah Subhanahu wa taala, fitrah kita mencari-cari. Ya, bahkan akal kita kalau butuh kepada seseorang atau kita butuh kepada sesuatu, kira-kira kita akan cari sesuatu tersebut atau kita bersikap pasif, Mas Dery? Pasif atau mencari atau mencari, ya kan? Bahkan kita tidak bisa bayangkan sesuatu yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan, esensial dan fundamental bagi kita, ya. Kita nggak tahu di mana keberadaannya.
ya kan? Contoh sederhana misalkan lapar, pingin makan, tapi nggak tahu tempat nasi, nggak tahu tempat makanan, kan aneh yang seperti itu, ya. Nah, apalagi dalam urusan akidah, keyakinan hidup kita, yang mana fitrah kita ini menarik-narik kita, mendorong kita untuk menghamba kepada sesuatu, yaitu kepada Tuhan yang maha sempurna. Wajar nggak kita nggak tahu keberadaan Tuhan kita itu yang kita ibadah itu? Nggak wajar. Kita harus tahu keberadaan Dia di mana. Nah, disitulah Rasulullah SAW mengajarkan dengan sangat simpel sekali, ya. Rabb yang kita ibadahi, yang kita sembah, bukanlah perkara yang tabu kita bertanya di mana Dia, ya. Justru Rasulullah SAW bertanya, menguji salah seorang hamba sahaya yang perempuan, ya, itu diuji keimanannya oleh Rasulullah SAW. Apakah dia layak untuk dimerdekakan ataukah tidak? Yang ditanyakan oleh Rasulullah SAW ini dalam Sahih Muslim, Ainallah, di mana Allah Subhanahu Wa Taala? Pertanyaan sederhana. Kemudian wanita hamba sahaya ini, ya, dia orang biasa, mungkin orang tidak dikenal, ya, tidak dikenal juga sebagai seorang ahli ilmu. Dia dengan lugas dia menjawab fis sama, Allah Subhanahu Wa Taala di atas langit. Rasulullah SAW apa kata beliau? I'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan wanita ini, merdekakan dia seorang wanita yang mukminah, beriman. Bayangkan begitu simpelnya, begitu mudahnya akidah kita, sampai-sampai seorang wanita hamba sahaya itu tahu di mana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Bandingkan dengan sistem kepercayaan yang lain yang kebingungan. Siapa sih yang saya sembah? Di mana yang saya sembah? Itu kasihan. Kalau seseorang tidak tahu siapa yang dia sembah, di mana yang dia sembah, itu kasihan. Kasihan. Nah, disinilah letak keindahan belief system kita, akidah kita. Mudah, simple, gampang dicerna oleh akal, dan dia sesuai dengan fitrah. Fitrah manusia semuanya itu mengakui keberadaan Zat yang Maha Kuasa itu ada di atas, ya kan? Serahkan pada yang di atas, ya. Kadang-kadang kita selalu berdoa juga ke atas, begitu kan? Itu sesuai dengan fitrah. Dan akidah kita lagi-lagi sesuai dengan fitrah. Ini menunjukkan bahwasanya kebenaran, salah satu yang menunjukkan kebenaran akidah kita. Kebenaran akidah Nabi Muhammad SAW dan akidah para sahabat. Saya contohkan yang lain. Konsep tentang ketuhanan. Tuhan itu, yang namanya Tuhan, dia harus sempurna dari semua sisi, ya kan? Kemudian dia tidak butuh kepada siapapun juga. Dia berdiri sendiri. Kalau dia butuh kepada sesuatu selain dirinya, berarti dia bukan Tuhan. Ini kita sepakat, ini konsep ini kita sepakat. Ya, Islam atau Al-Quran dalam hari ini begitu simple, ya, mengajarkan konsep ini dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saking gampangnya, saking simpelnya, anak kecil sangat gampang menghafalkan surat ini, gampang banget. Ya. Allah itu Maha Esa, ya kan? Artinya Maha Esa itu hanya Dia yang menciptakan, memiliki dan mengatur alam semesta. Hanya Dia yang berhak untuk diibadahi, hanya Dia yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Ya. Allahus Samad, Dialah Allah Subhanahu Wa Taala tempat bergantung segala sesuatu. Segenap makhluk mengajukan kebutuhannya dan permintaannya itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini syarat-syarat jadi Tuhan. Syarat-syarat jadi Tuhan ini. Kemudian lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak, tidak punya anak, dan tidak juga diperanakkan. Tidak punya bapak, tidak punya ibu, gitu loh. Tidak ada yang menciptakan dia, tidak ada yang melahirkan dia. Ini juga syarat jadi Tuhan.
Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara semisal dengan dia. Nah, simple nggak? Mudah dipahami? Mudah dipahami. Dan sesuai dengan fitrah kita. Bayangkan misalkan sistem kepercayaan lain, ya, menganggap ada Tuhan itu dilahirkan. Berarti kalau ada Tuhan itu dilahirkan, berarti dia butuh kepada bapak atau orang tua atau ibu. Sementara kita tadi sudah sepakat, yang namanya Tuhan tidak butuh kepada siapapun juga, ya kan? Dari sisi ini sudah batal, ya, bahwasanya Tuhan itu diperanak atau memiliki anak. Sama, misalkan Tuhan memiliki anak, kok bisa? Bukankah syarat jadi Tuhan itu tidak butuh kepada segala sesuatu? Termasuk tidak butuh kepada anak, tidak butuh kepada pasangan, ya kan? Kalau dia punya anak, berarti ada kebutuhan di situ. Kita sebagai manusia, kita butuh punya anak. Untuk apa? Untuk mewariskan, untuk melanjutkan warisan kita, ya kan? Entah itu warisan kekuasaan atau warisan kekayaan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah butuh untuk mewariskan sesuatu kepada penerusnya? Enggak butuh. Allah Subhanahu wa ta'ala selama-lamanya maha kuasa, selama-lamanya akan selalu hidup, tidak akan pernah mati, tidak butuh kepada pewaris, tidak butuh kepada anak. Ya, ini yang paling sempurna dalam menjelaskan konsep ketuhanan itu Islam, dan sempurna sekaligus mudah, simple. Nah, ini salah satu keindahan akidah kita. Apalagi kalau kita bandingkan dengan keyakinan yang lain yang meyakini Tuhan itu banyak. Banyak kan yang berkeyakinan seperti itu. Ada satu agama yang meyakini segala sesuatu yang memberikan kemanfaatan besar di alam semesta ini berhak untuk disembah. Makanya ada yang menyembah air, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah sapi, karena sapi banyak manfaatnya, ya, kulitnya, dagingnya, air susunya, ya. Tapi kalau Tuhan itu banyak, ini nggak masuk akal, nggak masuk akal. Al-Quran menyebutkan, ya, "Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata." Andai kata di alam semesta ini, di langit dan bumi ini ada lebih dari satu Tuhan, pasti langit dan bumi ini sudah hancur, kacau balau. Ya, misalkan ada satu Tuhan kepingin matahari terbit jam 5, tapi Tuhan yang lain enggak, terbitnya nanti siang gitu. Ada satu Tuhan yang pingin nurunin hujan, Tuhan yang lain maunya nahan hujan gitu. Ini tumbuhan pada bingung mau tumbuh atau enggak gitu kan? Kacau. Sistem di alam semesta ini bakal kacau balau kalau seperti itu. Ibarat di satu rumah tangga ada dua orang laki-laki yang bersaing untuk jadi pemimpin. Ya kan? Yang satu pingin ngecat rumah warna biru, yang satu pingin ngecat rumah warna hitam. Ya kan? Yang satu pingin jual rumah, yang satu nggak mau jual rumah, kan kacau. Tapi realitanya kita menemukan alam semesta ini teratur atau nggak teratur, Mas Dery? Sangat teratur. Sangat teratur. Sangat teratur, siang dan malam, peredaran matahari dan bulan sangat teratur. Sampai-sampai gerhana itu bisa dihitung, diprediksi kapan terjadinya, saking teraturnya. Ini dalil secara akal yang menunjukkan bahwasanya hanya ada satu Tuhan yang mengatur alam semesta ini, hanya ada satu Tuhan, ya kan? Nah, ini salah satu, sekali lagi, sisi keindahan akidah kita kalau dibandingkan dengan sistem kepercayaan yang lain. Ya, para ahli menyebutkan ada 4.300 agama dan aliran kepercayaan di muka bumi ini. Ya, yang mempercayai banyak Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan sama sekali, sama yang percaya kepada adanya satu Tuhan. Itu kita bisa mengeliminasi ribuan agama dan sistem kepercayaan. Kemudian kita memilah kepada sistem kepercayaan yang hanya percaya kepada adanya satu Tuhan.
ya, Yahudi, Nasrani, itu pun Nasrani yang awal-awal, Hawariyun. Adapun yang sekarang ya kita tahu, ya kan? Konsep Trinitas yang mereka yakini. Islam. Nah, ketiga agama besar ini kemudian kita bisa uji. Ternyata kita dapati Islamlah yang paling hak, yang paling benar. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang sah dan diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hanya Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, siapa yang mencari sistem kepercayaan selain Islam, maka di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Ini poin berikutnya, Mas Diri. Akidah kita itu mudah, simple, ya, bisa dijangkau oleh akal atau masuk akal, dan sesuai dengan fitrah. Sesuai dengan fitrah. Masya Allah. Kayak agak panjang kalau misalnya kita ngomong cuma 1 jam nih saya, Ustaz. Baik, Anda akan berbicara yang sedikit lebih mendalam lagi nih, Ustaz. Ya. Kita mengetahui bahwa akidah kita tentang Allah itu pasti selalu bersumber dari apa yang Rasulullah sampaikan, yang Allah turunkan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah sampaikan kepada kita. Ketika Nabi SAW menyebutkan tentang Allah, Allah punya tangan, Allah punya betis, Allah tersenyum. Ini bagaimana sikap seorang muslim dalam meyakininya, Ustaz? Ini berbicara tentang akidah asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat. Lagi-lagi Allah itu maha gaib. Kita tidak mungkin mengetahui hakikat sesuatu kecuali dengan 3 jalur. Ini harus difahami dulu. Ada 3 jalur atau ada 3 cara kita bisa mengetahui hakikat sesuatu. Yang pertama, kita pernah melihat sesuatu tersebut. Misalkan nih Mas Dery, saya hanya pernah mendengar namanya Mas Dery, tapi saya nggak pernah melihat Mas Dery, ya kan? Saya tidak bisa membayangkan Mas Dery itu seperti apa, warna kulitnya, panjangnya, tingginya, kemudian apakah gendut ataukah kurus, misalkan begitu kan? Saya nggak bisa membayangkan. Tapi kalau saya sudah melihat, saya bisa tahu hakikatnya. Nah, Allah itu saat ini kita tidak bisa melihat Allah, ya, tidak bisa melihat Allah. Berarti tidak bisa kita mengetahui hakikat Allah itu melalui jalur ini, nggak bisa, tertutup. Jalur yang kedua adalah kita mengetahui sesuatu yang semisal dengan sesuatu tersebut. Misalkan, saya ingin mengetahui tentang Mas Dery, ya kan? Mas Dery itu cowok atau cewek? Cowok, Ustaz. Iya, ada Cuma informasi. Cuma ada dua, gender cuma ada 2, Ustaz. Setelah saya mendapatkan kabar atau informasi, Mas Dery itu cowok, saya bisa membayangkan. Saya bisa membayangkan Mas Dery. Ya. Ketika saya diberitahu, misalkan ada motor merek ini, kemudian ciri-ciri fisiknya disebutkan, ya, saya bisa membayangkan. Apalagi kalau saya diberikan informasi motor itu mirip banget 100% atau 99% dengan motor yang ini. Saya langsung bisa membayangkan. Oke. Ya. Nah, pertanyaannya, ada nggak yang mirip dengan Allah? Yang semisal dengan Allah? Nggak ada. Tidak ada. Tidak ada. Berarti mengetahui hakikat Allah melalui jalur ini juga ketutup. Nggak bisa. Oke. Jalur yang ketiga, ini jalur satu-satunya. Ada informasi yang terpercaya dari orang tersebut. Ya. Ada informasi yang terpercaya. Konfirmasi berarti, Ustaz, ya? Ya. Konfirmasi, oke. Misalkan saya pingin, ya kita langsung aja ya. Kita pingin mengetahui tentang sifat-sifat Allah. Kita nggak bisa lihat Allah, nggak ada yang semisal dengan Allah. Satu-satunya jalan untuk mengetahui tentang Allah adalah
kabar dari Allah sendiri, ya kan? Iya. Nah, Allah mengabarkan tentang dirinya melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sudah membuktikan, sudah banyak bukti bahwasanya Rasulullah benar-benar utusan Allah. Maka kita wajib percaya apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah tentang Allah. Nah, Rasulullah SAW mengabarkan tentang Allah. Allah itu beristiwa di atas arasy, di atas langit sana, di atas langit yang ketujuh. Maka kita wajib percaya, karena itu satu-satunya jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang lain sudah tertutup, kecuali nanti di akhirat kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Sekarang kan nggak bisa. Iya. Rasulullah mengabarkan, Al-Qur'an mengabarkan Allah memiliki mata. Ya. Allah memiliki mata. Dalam hadis tentang Dajjal, Rasulullah SAW memberitahukan Dajjal itu buta sebelah. Sementara Allah itu Rabb kalian tidak buta sama sekali. Berarti para ulama menyebutkan ini hadis yang menunjukkan bahwasanya Allah memiliki mata. Ya. Kemudian di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bal yadahu mabsutatan. Kedua tangannya terbentang. Kemudian ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang mencegah engkau untuk memberikan sujud penghormatan kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ini Allah sendiri mengabarkan tentang dirinya. Bahwasanya dia memiliki kedua tangan. Ya sudah, kita sami'na wa ata'na, kita percaya saja. Cuman yang nggak boleh adalah kita membayangkan bagaimana tangan Allah, kita membayangkan bagaimana mata Allah Subhanahu wa taala. Prinsipnya adalah wajib kita imani kabar dari Allah apa adanya tentang dirinya. Wajib kita imani kabar dari Rasulullah SAW tentang Allah. Namun tidak boleh kita menyerupakan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ya, tangan Allah seperti tangan makhluk itu nggak boleh. Mata Allah seperti tangan makhluk nggak boleh. Ya, lagi pula nggak mungkin sama. Karena di dalam Al-Quran Allah misalkan menyebutkan tentang tangannya, ya, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Ya, bumi ini seluruhnya di dalam genggaman tangan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Was samawati matwiyatun biyaminih. Dan langit-langit semuanya itu dilipat oleh Allah dengan tangan kanannya. Bagaimana mungkin tangan yang bisa melipat langit bisa sama dengan tangan makhluk seperti manusia? Ya nggak sama lah gitu kan. Yang jelas nggak sama. Tapi Allah punya tangan karena Allah sendiri yang mengabarkan begitu. Nah, itu prinsip keyakinan kita terkait sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada informasi dari Allah atau ada informasi dari Rasulullah SAW, terima aja saat berarti. Terima aja, karena itu satu-satunya jalur kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, baik. Ya. Baik Ustaz, satu pertanyaan sebelum Anda lempar ke floor nih Ustaz. Jadi dengan kondisi tadi Anda mungkin akan sedikit backtrace tadi tentang Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Jadi sebenarnya agama Nabi Musa, agama Nabi Isa itu apa sebenarnya Ustaz? Iya, Islam. Islam. Sammakumul muslimina min qabl. Allah Subhanahu wa taala telah menamakan kalian semua muslimin semenjak dulu. Ya, jadi Islam itu kalau dari sisi bahasa kan aslama yuslimu Islam. Menyerah diri. Berserah diri. Makanya ada ayatnya yang menyebutkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini konsep penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Sesungguhnya salatku, ibadah kurbanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini kita tunduk taat, itulah Islam. Tunduk taat pada apa yang dikabarkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Itulah Islam, dan itulah agama semua nabi dan rasul. Jadi sebenarnya panjang Mas Dery kalau berbicara tentang keindahan akidah kita ini. Ya, belum lagi kalau kita berbicara tentang keimanan kita atau akidah kita tentang takdir tuh. Wah, tentang takdir. Itu bisa 3 kali semester Ustaz. Luar biasa. Luar biasa. Tapi saya ingin ringkas sedikit aja Mas Dery ya. Orang di zaman ini kan banyak stres, ya kan? Betul.
anxiety istilahnya, atau sekarang lagi mental health, ada gangguan mental. Sebenarnya simple. Mereka tinggal mengimani konsep akidah tentang takdir dengan keimanan yang benar, habis itu semua. Semua kegelisahan, semua bahkan musibah itu akan terasa ringan. Bahkan ada orang-orang yang begitu dalam keyakinannya tentang takdir Allah, dia bisa merasakan musibah itu sebagai nikmat. Allahu Akbar. Iya kan? Jadi dengan keyakinan bahwasanya segala sesuatu itu semua sudah ditetapkan oleh Allah, sudah dicatat. Bahkan ambil contoh konsep tentang rizki ya, kita kan banyak berkeluh kesah, banyak galau itu terkait rizki misalkan ya. Tadi ngobrol-ngobrol sama Mas Ardi itu terkait rizki, bagaimana perjalanan hijrah beliau itu ya, awalnya dengan tantangan, oh ini bakal mati nih rizki di sini gitu loh. Tapi ternyata setelah itu ditinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah membukakan pintu rizki yang lain, bahkan jauh lebih baik, jauh lebih berkah. Ya kan? Nah, ketahuilah bahwasanya rizki-rizki itu semua sudah dicatat, dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hikmah dan keadilannya. Dan itu tidak akan berubah. Tidak akan datang terlambat, tidak akan datang lebih cepat, tidak akan tertukar, tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Semuanya sudah ditetapkan. Orang kalau punya keyakinan ini, maka tidak ada yang dia takuti di muka bumi ini. Dia nggak akan takut kelaparan, dia nggak akan takut kehilangan ini, kehilangan itu, nggak akan takut. Bahkan dia juga tidak akan hasad kepada orang lain. Ya kan? Mas Dery punya rizki yang Allah sudah tetapkan. Kalau itu Allah sudah tetapkan buat Mas Dery, nggak akan bisa direbut oleh orang lain. Ya. Jadi percuma mau hasad, mau iri dengki itu percuma. Buat apa? Justru malah bikin tambah sakit hati diri sendiri aja gitu loh. Sehebat apapun makar kita untuk merampas milik orang lain, kalau Allah menetapkan itu tetap menjadi milik dia, nggak akan bisa. Sebagaimana milik kita, kalau seandainya Allah tetapkan itu menjadi milik kita, orang lain berusaha untuk mengambil nggak akan bisa. Tapi manakala sesuatu yang berharga dari kita itu hilang, luput, kita juga tentram, bahagia. Kenapa? Ya itu berarti bukan rezeki saya. Selesai. Simple kan? Itu lihat, akidah tentang takdir ini begitu indah. Kalau ini difahami, diyakini, orang akan merasakan kehidupan bahagia dalam situasi apapun juga. Kalau dia dapat rezeki, dia bersyukur. Ya. Bahkan boleh jadi boleh jadi rezeki ini ujian buat saya. Kalau dia nggak dapat, dia bersabar dan dia yakin kalau saya masih hidup, rizki saya pasti akan sampai. Rizki saya yang telah ditetapkan oleh Allah akan sampai. Makanya ada hadisnya itu. Ada hadisnya. Inna nafsa lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Satu jiwa itu nggak akan mati, Mas Dery, nggak akan mengalami kematian sampai dia menikmati rizki terakhirnya. Selama masih ada rizki di dalam catatan Allah di Lauh Mahfud, kita nggak akan mati. Jangan khawatir. Itu indahnya akidah ini. Ya, jadi kita tabah dalam menghadapi ujian kehidupan. Kita nggak takut dengan siapapun juga kecuali hanya kepada Allah. Gitu Mas Dery. Masya Allah. Baik Ustaz, ini bahasannya berat sebenarnya. Ini waktunya cuma sebentar Ustaz. Makanya sekarang kita persilakan bagi teman-teman jemaah yang memiliki pertanyaan untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Yang laki-laki terlebih dahulu, silakan. Ada? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum paham banget tentang yang disebut ahli kitab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tentang ahlul kitab ya. Ahlul kitab secara bahasa adalah orang-orang yang
diberikan kitab suci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu secara bahasa. Ya. Yang diberikan kitab suci oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang menjalankan kitab suci. Nah, namun secara istilah adapun secara istilah ahlul kitab itu sekarang merujuk kepada Yahudi dan Nasrani. Ya. Karena tadi para peneliti menyebutkan dari 4.300 agama dan aliran kepercayaan yang memiliki kitab suci turun dari langit itu hanya 3 saat ini. Hanya 3 yang mengaku memiliki kitab suci turun dari langit dari Allah Subhanahu wa taala itu hanya 3 agama besar. Yahudi, Nasrani dan Islam. Nah, sebenarnya kalau kita mau memilih agama, ini buat kalau didengar oleh teman-teman non-Islam ya. Ya, kalau bingung untuk memilih mana agama yang benar, sudah. Tinggal cari mana agama yang memiliki pondasi kitab suci, karena mustahil manusia ini diciptakan tanpa manual book. Mustahil. Ya, mesin aja ada manual booknya. Masa manusia nggak punya gitu. Ya, dan kita tidak diciptakan sia-sia oleh Tuhan. Nah, sekarang tinggal menguji mana saja agama yang punya manual book itu, kitab suci itu. Ternyata setelah diteliti hanya 3 sekarang ini, Yahudi, Nasrani dan Islam. Sekarang tinggal pilih yang 3 ini mana kitab sucinya yang valid, yang tidak mengalami distorsi. Ternyata setelah diteliti hanya Islam satu-satunya. Maka Islamlah satu-satunya agama yang hak, ya. Jadi itu tadi kalau kita kembali kepada pertanyaan Bapak, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Ahlul kitab itu kalau secara istilah sekarang mengacu kepada Yahudi dan Nasrani. Wallahu taala a'lam. Baik, yang dari akhwat apa ada pertanyaan? Ya, ada Mas. Silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyangkut iman kepada takdir, apakah adanya orang kafir juga merupakan takdir yang sudah ditetapkan Allah? Ia ditetapkan sebagai kafir dan tidak akan menerima hidayah. Terima kasih. Ya, prinsipnya yang harus kita imani, segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini itu diilmui oleh Allah, diketahui sejak dulu, sejak azali. Ya, si fulan ada yang memilih untuk menjadi orang Islam, si fulan yang lain ada yang memilih untuk jadi orang kafir. Jadi sejak azali dulu, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, Allah sudah mengetahui hambanya yang ini akan memilih Islam, hambanya yang ini akan memilih kafir. Kemudian ilmunya tersebut Allah tuliskan di dalam kitab induk yang namanya Al-Lauh Al-Mahfuz. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50.000 sanah. Nah, kemudian apa yang Allah ilmui dan apa yang Allah catat itu pasti akan terjadi. Ya, pada waktu yang telah tertulis. Ya, jadi itu dia kesimpulannya, segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, ya, keimanan, kekufuran, kemaksiatan, sakit, sehat, kaya, miskin, semuanya itu tidak keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau itu keluar dari kehendak Allah, sama saja kita mengatakan ada pencipta, ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Namun kita wajib meyakini bahwasanya Allah itu maha adil. Ya, jangan pernah kita bersangka buruk kepada Allah. Allah mentakdirkan adanya kekafiran, berarti Allah tidak adil kepada iblis. Itu salah, ya. Allah maha adil. Allah sudah menguji iblis, ternyata dia tidak lulus ujian. Allah sudah menciptakan kepada kita adanya, kita memiliki kehendak. Kita bisa memilih. Ya. Ternyata ada manusia yang memilih untuk bermaksiat, dalam keadaan sadar dia memilih untuk bermaksiat, ya berhak dia untuk dihukum, berhak untuk dihukum.
Ya, justru Allah itu tidak adil kalau seandainya Allah tidak menghukum orang-orang yang zalim, yang memilih secara sadar untuk menzalimi. Ya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Allah Rabbmu sama sekali tidak berbuat zalim. Adapun adanya kekafiran, adanya kemaksiatan, maka itu Allah takdirkan karena ada hikmahnya. Dan Allah itu berbuat berdasarkan hikmah yang maha sempurna. Iblis itu Allah ciptakan bukan tanpa hikmah. Banyak hikmahnya. Salah satu hikmahnya yang terbesar adalah dengan adanya iblis, ada yang tergelincir, ada yang berdosa, kemudian dia bertaubat. Nah, taubatnya ini dicintai oleh Allah. Kalau nggak ada iblis, nggak ada yang bertobat. Sementara Allah itu At-Tawwab, Al-Ghafur, yang maha menerima dan memberi taubat, yang maha mengampuni. Itu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini itu diketahui oleh Allah sejak dulu, dicatat, dikehendaki dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua di alam semesta ini selain Allah, segala sesuatu selain Allah itu semuanya makhluk, semuanya di bawah kerajaan Allah Subhanahu wa taala, di bawah kekuasaannya. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik. Kami lempar lagi ke yang laki-laki, silakan. Silakan, Pak. Yang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara mengimani takdir agar kita bisa mengimani takdir dengan benar, Ustaz? Sebenarnya tadi udah dijawab ya, tapi saya tambahin dikit dah. Jangan terlalu banyak mendalami masalah ini karena ini rahasia Allah. Ini rahasia Allah. Kita jalankan saja tugas kita. Tugas kita simple, beriman, beramal. Ya. Dan orang yang beriman, beramal itu sudah Allah jamin, insya Allah. Kalau dia ikhlas, jangan khawatir. Allah terus akan memberikan dia hidayah, bimbingan sampai dia mati di atas iman. Ada orang-orang yang akhir hayatnya ya di hidupnya kelihatan soleh banget gitu kan, tapi di akhir hayatnya dia mati di atas kemaksiatan, su'ul khatimah. Nah, para ulama menjelaskan, ketika menjelaskan hadis Ibnu Mas'ud, ada hadis Ibnu Mas'ud yang menyebutkan kondisi orang yang seperti itu. Dia beramal bi'amali ahlil jannati fima yabdu linnas. Dia beramal semasa hidupnya amalan ahli surga, namun menurut penglihatan secara zahir manusia. Batinnya orang nggak tahu, tapi Allah tahu batinnya. Ternyata batinnya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia munafik lah begitu ya. Beramal kelihatan soleh secara zahirnya, tapi sebenarnya di dalam batinnya dia menyimpan penyakit. Nah, di orang yang seperti ini di akhir hayatnya itu ditampakkan oleh Allah hakikatnya. Ya. Akhirnya dia beramal di akhir hayatnya dengan amalan penduduk neraka. Na'udzubillah, dia su'ul khatimah. Maksud saya, takdir Allah ini adalah seperti kata Ibnu Abbas, sirrullahi, rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak tampakkan kepada malaikat yang terdekat sekalipun. Namun Allah sudah memberikan kita rambu-rambu. Allah sudah turunkan wahyu Al-Quran, Allah sudah utus Rasul untuk menjelaskan. Ya, Allah munculkan para ulama yang menjelaskan kepada kita, munculkan para ustadz yang menjelaskan kepada kita. Bukan hanya itu, Allah bekali kita dengan fitrah, Allah bekali kita dengan akal sehat. Kurang apa lagi? Jadi nggak bisa kita beralasan, misalkan kita bermaksiat, kemudian kita mengatakan ini sudah takdir Allah. Nggak bisa beralasan seperti itu, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Jadi simpelnya imani saja, segala sesuatu ini telah ditetapkan oleh Allah. Kemudian kita tinggal fokus beramal, menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, insya Allah surga. Barakallahu fikum. Baik, yang akhwat, ada lagi pertanyaan? Iya, ada.
Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz izin bertanya, apa kaitannya akidah dengan manhaj? Dan yang kedua, terkait mengikuti suatu madhab, Ustadz. Ana pernah mendengar bahwa sebagai orang awam baiknya mengikuti satu mazhab, karena ketika andai pun ana salah, itu yang bertanggung jawab adalah imam mazhab tersebut. Menurut pandangan Ustadz atau yang dianjurkan Rasulullah SAW, itu baiknya seperti apa dalam mengambil ilmu-ilmu baik akidah maupun fikih gitu, kaitannya dengan mazhab. Syukran, jazakallahu khairan. Ya, barakallahu fiik. Nggak nyangka ternyata pertanyaannya berat-berat. Barakallahu fiik. Iya, iya. Tadi perbedaan antara akidah dan manhaj ya. Ya. Akidah itu tadi ya, belief system, keyakinan kita, prinsip-prinsip kita, yang itu harus bersumber dari Allah dan Rasulnya. Itu akidah ya. Akidah itu lebih kepada amalan batin, kepercayaan di batin, yang kemudian dia berbuah menjadi amalan secara zahir. Orang kalau meyakini sholat itu hukumnya wajib, keyakinan dia itu namanya akidah. Nah, ketika dia benar-benar sholat, itu sudah menjadi amalan zahir, itu amal soleh namanya, amalan lahiriah. Nah, itu akidah. Adapun manhaj itu sebenarnya, manhaj bermakna metodologi, metode. Misalkan kalau diistilahkan manhaj salaf misalkan, maksudnya adalah metode para sahabat, orang-orang terdahulu dalam memahami Al-Quran, dalam memahami sunnah Rasulullah SAW, dan dalam mengamalkannya. Metode mereka dalam memahami dan mengamalkannya, itulah yang disebut sebagai manhaj. Ya, manhaj itu adalah cara atau metode. Itu simpelnya seperti itu. Ya. Kemudian tadi pertanyaannya terkait madhab, simpelnya begini, kita wajib untuk mengikuti dalil. Itu pertama yang harus kita yakini. Dalam beragama kita wajib mengikuti dalil. Dalil itu apa? Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW di atas pemahaman salaful ummah, pemahaman para sahabat. Ya, ijma itu juga termasuk dalil. Ya, itu. Nah, dalam memahami dalil kita perlu kembali kepada ulama yang terpercaya. Terpercaya itu seperti apa? Ulama yang mengamalkan ilmunya, kelihatan dia, ya, ucapan dan perbuatannya itu sinkron, kelihatan asar-asar ketakwaannya, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak berani sembarangan berfatwa, misalkan ya, tidak asal-asalan, dan dia orang yang berilmu. Selama dia mengikuti, prinsipnya adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para sahabat, maka silahkan ikuti dia. Ya, itulah yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu, sehingga dia ketika dia dibukukan, itulah yang menjadi madhab. Ya kan? Fatwa-fatwanya Imam Syafi'i, kesimpulan-kesimpulan hukum dari beliau dalam memahami dalil itu dibukukan, itu kemudian berkembang menjadi madhab Imam Syafi'i. Bagaimana hukum mempelajarinya? Tentu saja boleh, ya. Yang tidak boleh itu adalah fanatik buta kepada madhab tertentu. Fanatik, ya. Fanatik buta itu misalkan ketika sudah jelas dalil mengatakan A, mengatakan haram, tapi dia mengatakan, oh menurut saya boleh. Alasannya apa? Guru saya bilang boleh, gitu. Nah, ini berarti sudah fanatik kepada guru, fanatik kepada madhab guru. Ini yang tidak dibenarkan. Adapun mempelajari madhab, ya silahkan. Yang penting dia di bawah bimbingan seorang guru yang terpercaya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, pertanyaan berikutnya tadi yang sudah angkat tangan Pak, silakan ya.
Kalau bisa pertanyaannya yang terkait dengan materi ya, terkait tentang keindahan akidah. Oke, antum ini aja. Bismillah. Izin tanya Ustaz, tadi terkait dengan agama yang tadi disebutkan ada Yahudi, Nasrani dan Islam Ustaz. Bagaimanakah menghamkan kalau Islam memang agama yang paling sempurna kepada orang yang belum paham Ustaz mengenai konsep ketuhanan tadi Ustaz? Demikian Ustaz. Iya. Kepada orang yang awam dan belum paham, itu bisa kita ajak dialog dari hati ke hati dengan fitrah mereka, dengan menonjolkan fitrah mereka dan sedikit menggelitik akal sehat mereka. Ya, akal mereka yang kita ajak dialog, kemudian juga fitrah mereka. Fitrah manusia semua ingin menghamba kepada sesuatu. Itu Allah sudah menciptakan kita di atas fitrah tersebut. Dan kalau seseorang itu tidak menghamba kepada Allah, dia pasti akan menghamba kepada selain Allah. Ya, bahkan ada yang menghamba kepada binatang, ya kan? Saking manusia itu betul-betul diciptakan oleh Allah, fitrahnya itu dia butuh untuk menghamba kepada sesuatu. Nah, dari sini kita berangkat. Kamu pasti mengagumi, butuh untuk mengagumi sesuatu. Apa yang kamu kagumi? Kalau dia berbicara tentang materi, kalau dia berbicara tentang makhluk yang dia kagumi, maka kita masuk di situ. Itu semua makhluk, itu semua akan mengalami kematian. Entah dia lebih dulu meninggalkan kita atau kita yang lebih dulu meninggalkan dia. Itu tidak layak untuk dikagumi melampaui batas. Ada yang lebih layak untuk dikagumi, yaitu pencipta kita. Pencipta kita. Itu masuk dulu ya ke situ. Bisa juga dengan mengajak akal sehatnya berdialog. Ya. Ya tadi kita sampaikan data ada 4.300 agama dan aliran kepercayaan. Macam-macam kepercayaannya. Ada kepercayaan yang muncul dari budaya, ada kepercayaan yang muncul dari tokoh tertentu, itu berdasarkan akal pikiran mereka sendiri. Ada aliran kepercayaan yang bersumber dari mimpi, wangsit gitu ya. Ternyata yang layak untuk jadi pegangan adalah sistem kepercayaan yang seharusnya punya buku panduan. Karena buku panduan ini yang menyatukan prinsip dan persepsi seseorang. Nah, aliran-aliran kepercayaan yang lain yang tidak memiliki buku panduan, ini berarti nggak punya standar. Nggak punya standar. Ini bisa kita eliminasi. Dan subhanallah, itu bisa ribuan kita eliminasi. Ya. Ribuan kita bisa eliminasi. Ada kitab suci yang itu ditulis oleh tokohnya sendiri. Bukan itu yang kita maksudkan. Maksudnya adalah buku panduan atau kitab suci yang turun dari pencipta. Nah, itu ada 3 saat ini, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Nah, sekarang tinggal kita memilih di antara yang 3 ini. Mana kitab sucinya yang paling otentik, yang paling murni, tidak mengalami distorsi dan perubahan, sama kalimat dan hurufnya dari awal dia diturunkan sampai dengan saat ini. Itu hanya Islam. Saya kasih perbandingan sederhana. Injil dan Taurat kita tidak temukan saat ini versi bahasa aslinya. Taurat dalam bahasa Ibrani itu nggak akan ketemu. Yang ada saat ini adalah Taurat terjemahan. Injil juga demikian. Kalau teman-teman Protestan itu Injilnya itu ada 66 kitab atau 66 surat. Teman-teman Katolik itu Injilnya ada 73 kitab atau 73 surat. Itu saja sudah selisih tebal halamannya itu antara Protestan dan Katolik, selisih tebal Injilnya itu 300 sampai 500 halaman. Bandingkan dengan Islam, bahasa aslinya masih ada, bahasa Arab. Ya. Al-Qur'an di zaman Nabi SAW dengan Al-Qur'an yang ada saat ini
teksnya sama, pengucapannya sama, bahasa aslinya masih ada, bahasa Arab. Ya. Adapun kitab suci misalkan umat Nasrani, Injil yang ada saat ini itu yang ada, yang dipegang oleh umat mereka saat ini itu semuanya terjemahan dari Injil yang katanya berbahasa Yunani, Injil kanonik berbahasa Yunani. Sementara Nabi Isa itu berbahasa Aram, Suryani, ya, bahasa Palestina zaman dulu, ya kan? Dari sini saja kita sudah bisa menilai mana yang paling benar, ya. Kalau menilai kitab sucinya, ya sudah Islam. Belum lagi kalau kita menilai mana yang paling terjaga dari distorsi, dari penambahan, dari pengurangan, ya. Terbukti hanya Islam saja yang nggak ada perubahan. Ayat per ayat itu nggak ada perubahan sama sekali. Berarti terbukti firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang telah menurunkan Al-Quran ini dan kami yang memeliharanya, dijaga oleh Allah. Buktinya jutaan anak-anak kaum muslimin hafal Al-Quran. Anak kaum muslimin di Indonesia, di Amerika, di Eropa, semuanya menghafal Al-Quran yang sama. Tapi kita tidak temukan ada satupun manusia saat ini yang hafal Injil dan Taurat. Itu cara Allah Subhanahu wa taala membuktikan kebenaran kitab sucinya, satu-satunya yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Mas Dery. Baik Ustaz, mungkin satu penanya lagi dari akhwat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, semoga Ustadz selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kita tahu, membaca buku-buku filsafat itu termasuk ilmu yang tidak bermanfaat. Tetapi saat ini saya tetap baca dengan dalih saya hanya baca, tidak mengamini isinya. Dengan dalih karena suka dengan tokoh penulisnya sebagai pejuang kemerdekaan. Dan saya pun tahu bahwa isinya banyak menyalahi akidah. Akan tetapi saya meyakini bahwa saya tidak akan terpengaruh. Apakah lebih baik saya tidak membacanya karena takut terjatuh ke dalam kesombongan? Ya. Terima kasih. Hidayah itu mahal sekali. Sesuatu yang paling mahal dalam hidup kita itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu mahalnya hidayah ini, ya. Coba renungkan ya. Allah memberikan kita hidayah Islam kepada kita saat ini yang terpisah jarak dan waktu yang ribuan kilometer, ribuan tahun dengan Rasulullah SAW. Allah berikan kita hidayah ini. Tapi Allah tidak berikan hidayah ini kepada paman-paman beliau, Abu Lahab, Abu Talib. Padahal mereka-mereka ini melihat Rasulullah, bertemu Rasulullah, berada dekat dengan Rasulullah SAW. Bahkan nasabnya begitu dekat dengan Rasulullah SAW. Allah tidak berikan hidayah itu kepada Abu Talib dan Abu Lahab. Tapi Allah berikan hidayah itu kepada kita. Ini hadiah yang sangat mahal sekali. Maka jangan kita bermain-main, jangan kita mengambil resiko dalam masalah ini, ya. Masih banyak buku-buku yang lain yang sesuai dengan minat anti, yang lebih sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Itu banyak. Tinggal cari buku tersebut, pelajari buku tersebut, baca, insya Allah akan mendapatkan kenikmatan, ya. Dan buku terbaik, buku yang paling sempurna tentu saja adalah Al-Quran. Perbanyak baca Al-Quran, nanti akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Allah akan gantikan kenikmatan tersebut. Membaca kitab buku-buku filsafat tersebut, Allah akan gantikan dengan kenikmatan membaca Al-Quran. Lagi pula membaca Al-Quran mendatangkan pahala, mendatangkan keberkahan. Ya, nasihat saya seperti itu aja ya. Lebih banyak membaca Al-Quran kalau menurut saya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik Ustaz, Masya Allah. Tidak terasa kita sudah sampai pada penghujung sesi ini Ustaz. Masya Allah, syukron. Jazakallah khair. Barakallahu fiik, makasih. Barakallahu fiik Ustaz. Dan kepada teman-teman semua, ya kita akan break terlebih dahulu. Insya Allah kita masih ada satu sesi halal talk show lagi
nanti setelah sholat maghrib insyaallah menuju sholat isya ya bersama dengan Ustadz Abdullah Amri Martan. Dan sekali kami ucapkan terima kasih Ustadz. Barakallahu fiik. Bisa ketemu lagi di panggung lagi Ustadz. Masya Allah. Semoga ilmunya bermanfaat. Faedah yang antum sampaikan bisa bermanfaat bagi kami semua dan insya Allah bisa jadi amal jariah. Amin. Dan bisa bagi kami yang mendengarkan bisa kami amalkan Ustadz. Baik. Barakallahu fiik. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.